Halo adik-adik, kami dari Puskesmas 2 Denpasar Selatan akan memberikan penyuluhan tentang pencegahan gigi berlubang. Silakan disimak ya. Nah, terlihat gambaran gigi yang sehat dan gigi yang berlubang. Gigi di sebelah kiri adalah gigi yang sehat, sedangkan gigi sebelah kanan adalah gigi yang berlubang tanpa ada coklat kehitaman. Nah, begitu juga dengan gambar ini. Jadi yang sebelah kiri adalah gambar gigi yang sehat dan bersih, sedangkan gambar sebelah kanan adalah gigi yang berlubang tanpa bercak kehitaman maupun lubang pada gigi. Selanjutnya, untuk struktur gigi apa aja sih? Yang pertama adalah email, kemudian dentin, kemudian kamar pulpa, saluran akar, dan sementum yang menghubungkan gigi dengan tulang rahang. Selanjutnya, adik-adik tahu nggak fungsi gigi? Fungsi gigi antara lain yang pertama untuk mengunyah tentunya ya. Yang kedua untuk penampilan atau estetik, dan yang ketiga untuk berbicara. Nah, adik-adik sudah tahu belum proses gigi berlubang? Gigi berlubang terjadi karena sisa makanan atau plak yang menempel pada permukaan gigi membuat suasana mulut menjadi asam, sehingga suasana asam adalah tempat yang baik untuk kuman merubah gigi menjadi berlubang. Jika terjadi karies email, belum terasa sakit karena baru di permukaan. Kemudian, jika sudah sampai dentin, maka adik-adik bisa merasakan ngilu pada saat makan makanan dingin atau manis. Dan jika sudah mencapai pulpa atau saluran akar, adik-adik bisa merasakan giginya sakit dan terasa berdenyut sampai tidak bisa tidur loh kadang-kadang. Nah, jika hal tersebut tidak dirawat atau dibiarkan, maka akan terjadi nekrosis pulpa atau yang namanya gigi mati. Jadi gigi dapat menjadi bengkak walaupun rasa sakit berkurang. Hal tersebut terjadi karena nanah dan bakteri yang ada di dalam gigi dapat menyebabkan gigi menjadi bengkak. Nah, setelah itu, apa sih penyebab gigi berlubang? Yang pertama, jarang menyikat gigi. Kenapa jarang menyikat gigi bisa membuat gigi berlubang? Karena adanya sisa makanan sehingga membuat rongga mulut menjadi asam yang merupakan suasana yang baik untuk kuman. Kemudian mulut kering yang terjadi karena minum obat tertentu atau penyakit tertentu. Selanjutnya, yang lain bisa menyebabkan gigi berlubang adalah gangguan makan atau penyakit asam lambung yang menyebabkan mulut terus dalam suasana asam. Dan yang terakhir adalah konsumsi manis dan asam yang berlebihan. Boleh saja adik-adik makan manis atau yang asam, tapi ingat harus gosok gigi dan tidak boleh berlebihan ya. Karena jika kita makan makanan asam dan manis, maka suasana mulut akan menjadi asam. Nah, 2 jam setelah makan makanan manis atau asam, pH dalam rongga mulut akan menjadi asam. Dan 2 jam setelahnya baru bisa menjadi normal. Jika sebelum 2 jam adik-adik mengkonsumsi lagi makanan yang manis atau lengket, maka suasana mulut akan terus menjadi asam sehingga dapat menyebabkan gigi berlubang. Lalu apa ya yang dapat dilakukan untuk mencegah gigi berlubang? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama itu tentunya menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar ya. Ada banyak sekali manfaat menyikat gigi. Apa saja sih? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah gigi menjadi tampak bersih dan adik-adik tentu akan menjadi lebih percaya diri. Dan yang kedua, terhindar dari sakit gigi berlubang, penyakit gusi, dan lain-lain. Tentunya adik-adik tidak mau kan giginya sakit sehingga bisa mengganggu waktu belajar. Dan yang ketiga adalah mengurangi bau mulut. Adik-adik tidak mau kan waktu berbicara nanti mulutnya berbau tidak sedap. Nah, setelah tahu manfaat menyikat gigi, kapan ya harus menyikat gigi? Kadang-kadang adik-adik pasti sikat gigi
pada waktu mandi. Nah, sikat gigi yang paling baik itu adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Hal ini penting karena jika dibiarkan tidak menyikat gigi pada malam sebelum tidur, maka akan terjadi waktu yang panjang untuk sisa makanan yang menempel dalam rongga mulut tetap membuat suasana rongga mulut menjadi asam. Lalu bagaimana ya cara sikat gigi yang baik dan benar? Pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus ya, dan gunakan pasta gigi berfluoride. Nah, pilih sikat gigi yang kepalanya berujung kecil dan disesuaikan dengan ukuran rongga mulut adik-adik masing-masing. Nah, untuk aturan penggunaan pasta gigi berfluoride ini, untuk anak yang lebih dari 3 tahun, gunakanlah pasta gigi berfluoride sebesar biji jagung. Dan untuk anak yang kurang dari 3 tahun, gunakanlah selapis tipis hanya pada permukaan sikat gigi. Kemudian cara menyikat gigi yang baik dan benar bagaimana? Ingat ya, semua permukaan gigi harus disikat. Yang pertama dari permukaan luar, jadi gigi yang terlihat pada saat adik-adik tersenyum atau permukaan luar di sebelah pipi. Dengan cara menggosoknya dari arah gusi ke gigi memutar 45 derajat ya. Jadi kalau yang atas dari atas ke bawah, dan kalau pada gigi bawah dari bawah ke atas. Kemudian jangan lupa ada permukaan kunyah. Jadi permukaan kunyah adalah bagian yang digunakan untuk mengunyah, disikat dengan cara maju dan mundur. Nah, yang sering terlupakan ini bagian dalam. Bagian dalam juga harus disikat dengan cara digerakkan 45 derajat dari dalam keluar. Nah, jika terdapat lapisan putih pada lidah anak, itu bersihkanlah secara perlahan dengan sikat gigi dari belakang ke depan hanya 1 kali untuk menghilangkan lapisan putih. Nah, lalu buang atau ludahkan sisa pasta gigi tanpa berkumur dengan air. Namun jika adik-adik tidak terbiasa, boleh berkumur hanya 1 kali ya. Tujuannya agar kandungan baik dalam fluoride tidak terbawa pada saat berkumur yang terlalu banyak. Selain itu ada makanan yang baik dan buruk untuk gigi. Makanan seperti susu, keju, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu merupakan makanan baik untuk memelihara kesehatan gigi. Sedangkan makanan seperti permen, kemudian donat, coklat, dan yang lain-lain yang banyak mengandung gula itu kurang baik untuk gigi karena dapat menyebabkan suasana asam yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Setelah menyikat gigi dengan baik dan menjaga asupan makanan, lalu ada hal penting lain yang tak kalah penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak. Apa sih? Yaitu jangan lupa berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengecek apakah ada gigi yang berlubang sehingga dapat dilakukan perawatan segera. Terima kasih. Sekian penyuluhan dari kami, dan jangan lupa 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih.